Gunakan rasa sakit pada masa lalu sebagai pembelajaran untuk mengarahkan diri lebih baik lagi. Jadikan rasa sakit itu sebagai Shalom, selamat tahun baru bagi kamu semua. Senang menyambut tahun yang baru, di mana kita baru saja melewati apa yang di belakang, untuk bersiap diri untuk maju ke depan. Bagaimana tahun baru kamu? Masih di program Kamu Bisa. Tidak terasa tahun yang lalu merupakan tahun yang dengan tantangan yang berat. Sudah siap untuk tantangan berikutnya di tahun ini? Bersama saya, Pastor Budianto Tan. Mari kita buka firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Seberapa sering kamu masih hidup di tahun yang lalu, walau sudah berada di tahun yang baru? Banyak orang seringkali mengingat apa yang di belakang, tapi lupa apa yang harus dihadapi di depannya. Kamu boleh melewati masa lalu yang kelam dan pahit, bahkan sakit sekalipun, tapi kamu tidak boleh tinggal pada rasa tersebut melulu, karena ada hal yang manis menantimu di depan sana. Jangan tinggal pada masa lalu, tapi arahkanlah dirimu ke masa depan. Jangan tinggal pada kebiasaan yang lama, tapi tetap tinggal pada tujuan yang sama, dengan spirit yang sama, yaitu mengingat kembali misi dan tujuan hidupmu, agar dapat menghasilkan energi-energi yang positif dan semangat untuk meraih apa yang ada di depan kamu. Tahun lalu kamu tahu ada isu kesehatan yang hits. Banyak orang memperhatikan kesehatan jasmani agar terhindar dari virus, dan semoga itu menjadi kebiasaan yang baik di tahun yang baru untuk tetap mawas diri dan menjaga kesehatan jasmani. Namun tidak kalah pentingnya, kamu juga harus memperhatikan kesehatan rohani. Kesehatan rohani juga harus diperhatikan, di mana mungkin masa lalu mungkin sering terlewat untuk beribadah, membaca firman Tuhan, dan membangun hubungan dengan Tuhan. Sudahkah kamu mengecek kesehatan rohani kamu, agar kamu tahu seberapa sehat, atau ada gejala yang kurang sehat dalam kesehatan rohani kamu? Kesehatan sangat penting adanya, baik jasmani maupun rohani. Apabila kamu diberikan kesehatan jasmani, bukan berarti kamu tidak punya kesempatan untuk sakit esok harinya. Maka kamu harus memaksimalkan hari-hari kamu. Pergunakan waktu dengan bijak dan seimbang dalam menjalankan kehidupan, baik jasmani maupun rohani. Jangan bermain-main dengan kesempatan yang diberikan, tapi pergunakanlah waktu dengan bijak untuk meraih apa yang ada di masa depanmu. Mungkin tahun lalu ada banyak kesempatan yang terlewatkan karena kondisi, tapi ingat, di situ juga ada kesempatan baik untuk menyadarkan manusia untuk tetap memperhatikan segala aspek kehidupan dengan bersandar dan mengandalkan Tuhan. Jika kamu menganggap masa lalu kamu sakit, sekarang kamu harus mempertimbangkan masa depanmu yang manis bersama dengan Tuhan Yesus. Adanya rasa sakit bukan berarti rasa sakit itu tidak baik, karena dalam pertumbuhan
seringkali juga memunculkan rasa sakit yang harus diketahui. Apakah kita tetap tinggal pada rasa sakit itu, tidak bertumbuh dan bergerak untuk maju, atau malah semakin menderita karena keengganan diri untuk melangkah? Rasa sakit dapat mendatangkan nilai atau mendatangkan komplikasi penyakit. Jika kamu belajar rasa sakitmu pada masa lalu, maka rasa sakit itu bertujuan membantumu mengarahkan dirimu lebih baik lagi. Apabila kamu tidak belajar pada rasa sakit itu, maka kamu akan mengundang yang namanya penyakit. Tunggu, biar saya terangkan lebih lanjut. Rasa sakit merupakan suatu gejala sebelum terjadinya penyakit. Tentu rasa sakit mendatangkan hal yang tidak enak. Tapi jika kamu tahu dan belajar dari rasa sakit itu, artinya kamu masih sehat, masih bisa merasakan rasa sakit untuk kamu cepat-cepat membereskannya agar tidak menjadi penyakit. Namun, apabila kamu tidak bisa merasakan sakit, ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi dalam hidupmu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini yang seharusnya diterapkan dalam kehidupanmu. Ingat, suatu pertumbuhan atau perubahan pasti mendatangkan rasa sakit. Artinya, rasa sakit punya tujuan. Tidak ada perubahan maupun pertumbuhan tanpa rasa sakit. Gunakan rasa sakit pada masa lalu sebagai pembelajaran untuk mengarahkan diri lebih baik lagi. Jadikan rasa sakit itu sebagai nilai dalam kehidupanmu dengan melangkah maju. Masa lalu bukan untuk diingat-ingat, tapi masa depanmulah yang harus dikerjakan. Karena hari esok pun punya kesusahannya sendiri. Akan ada rasa sakit berikutnya. Tapi itu bukan menjadi fokus utamamu. Seorang untuk mencapai sukses pasti mengalami proses yang menyakitkan dan tidak enak. Rasa sakit bukan menjadi fokus utama, tapi rasa sakit sebagai satu peringatan baginya untuk belajar dan mengarahkan diri kepada hadiah yang akan diterima nantinya. Sama halnya pada saat ini, apabila kamu fokus pada rasa sakit, tidak belajar pada rasa sakit untuk bertindak lebih baik, maka kamu akan alami stagnasi. Sebaliknya, jika kamu belajar, kamu akan mengalami suatu perubahan dan pertumbuhan. Rasa sakit memang tidak nyaman. Kenyamanan tinggal dalam rasa sakit pun akan membawa sesuatu yang buruk. Itu jika kamu tidak belajar sama sekali pada rasa sakit itu. Ayo, tutup lembaran lamamu. Fokus pada masa depanmu yang lebih produktif. Penuhi panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Maka hadiah yang terbaik akan diterima nantinya. Yang harus menjadi catatan pada masa lalu, yang mungkin masih tersisa saat ini. Atau kamu masih hidup pada masa lalu. Kelamnya masa lalu, sakitnya hidup, pahitnya rasa dahulu merupakan suatu pembelajaran untuk memberikan kamu sudut pandang berbeda bahwa sesungguhnya ada masa depan jika kamu mau melangkah dan mengubah rasa sakitmu menjadi manis. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Mari melangkah maju, bukan hidup mundur untuk tinggal pada masa lalu. Buka lembaran baru dengan untayan cerita yang baru. Tidak baik kalau hidup dalam bayang-bayang masa lalu, namun hiduplah dalam gambaran masa depanmu. Masa lalu yang dahulu, rasa sakit yang pernah dialami, jadikan itu sebagai motivasi. Jangan diingat dan mengasihani diri. Kamu mungkin boleh terpuruk masa itu, namun saatnya lembaran barumu diisi dengan harapan dan aksi positifmu. Waktunya bukan untuk mengingat masa lalu. Ini waktunya untuk mengejar ketertinggalan. Bangkit dari keterpurukan, karena Tuhan sudah anugerahi kamu suatu panggilan. Jangan kamu dilemahkan oleh karena masa lalu, tapi teruslah menanjak walau adanya rasa sakit. Melangkah maju untuk tujuan yang lebih baik. Apapun rasa sakit yang kamu lewati, ketika kamu pelajari, akan membuat kamu semakin teruji. Kamu bisa.
Tuhan Yesus memberkati.